Sampurasun nepangkeun wasta Alvin Rinaldi simkuring seniman nu aya di Kota Sukabumi dina keahlian widang kacapi sareng kawih. Pribadi sudah membuat lebih dari 3 album untuk kawih dan 1 album untuk pop Sunda. Sampai hari ini karena saya juga punya sanggar, mendirikan sanggar dari 2009 di Kota Sukabumi, sampai saat ini saya belum pernah menerima fasilitas dari pemerintah. Pada seniman-seniman yang aktif, jangan sampai ketika ada sesuatu bantuan ataupun yang lainnya salah menggulirkan dan akhirnya jadi kasihan yang memang betul-betul menggarap atau melestarikan seni tradisi. Hamdan li rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun simkuring Asep Lesmana. Sanggar itu dari tahun 90-an lah. Nama grup Gentra Media 3 pembekalan sama Universitas Nusa Putra. Jadi tidak terbatas anak SD aja, tidak terbatas. Semua yang membutuhkan, insya Allah saya bina gitu. Jadi kalau untuk pengembangan sekarang itu sulitnya di anak-anaknya itu acuh gimana ya, susah ngomongnya gitu. Sudah tidak peduli ya pokoknya sulit. Jadi zaman sekarang itu kalau ada anak yang mau berlatih tentang seni karawitan atau ibu-ibu, itu saya bangga sekali. Jangan dibayar. Nggak dibayar pun saya rela untuk melatih. Karena bagi saya udah berpikirnya, ya udah untung lah ada yang masih peduli, ingin melestarikan seni. Ya, jadi kesempatan itu yang saya gunakan. Nah, tolonglah pelestari itu biasanya orang yang memang rela untuk melakukan apapun di titiknya itu. Gitu, hanya mereka itu jarang-jarang orang modal. Nah itu tolong diperhatikan sama pemerintah. Kalau memang ada satu pelestari terus membutuhkan apa, yang penting memang ada faktanya aja ya. Mereka itu melestarikan, misalnya saya melestarikan seni, ada nggak yang dibantunya, yang dibinanya, gitu. Terus ada nggak hasil karyanya? Nah kalau nggak ada yang dibinanya, nggak ada hasil karyanya, ya jangan dibantu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring wasta pun Udin berkarya di bidang nata gending gitu. Ngadame rumpaka, diajar nyusun notasi gitu berbentuk kegendingan janten lagu memanawian ka tampi. Upami lagu ngadame lagu teh nyapanginten kirang langkung ari 40 melangkung lah. Ngadame kulubu, ngadame perangkat gendang gitu. Ngalajeng deui ngadamel perangkat gamelan upami aya nu miwarang gitu ge. Ari salaresna mah kebijakan pemerintah sudah benar, mung panginten tinggal keberanian orang tersebut yang ada di sekolah. Kunaon seni musik daerah tidak dikembangkan gitu. Pesan-pesan kepada adik-adik atau pada anak-anakku, seni tradisi ini adalah unik. Kalian gali ilmu seni tradisi yang ada di wilayah masing-masing. Kemudian untuk para birokrat punten gitunya. Upami teh mah ngalalangkungan ieu bahasa kitu panginten hapunten anu kasuhun da ari para seniman masuk gohal atau nepi tongmol gitunya. Komo orang Sunda memeureun gitu.
punten upami eta da sim kuring mah teu hayang dibere duit ari teu gawe mah gitu ngan gawe kudu dibayar. Upami gawe kudu dibayar. Oh, da tukang ngaduk ge gawe mah dibayar di mana-mana nya. Kemudian para seniman menang mikir itu teh gitu. Menang mikir, menang ngaluyukeun jeung situasi kondisi anu aya ayeuna. Ulah dianggap pengkhianat para seniman teh. Da bogaeun kadeudeuh gitu nya. Bogaeun kahayang, bogaeun kareueus gitu. Nya kalemah caina gitu. Sok sieun seni teh kesilih ku Junti poho kana teu mawadi kadituna meureunnan poho ka diri poho ka Gusti gitu panginten. Tina bahasa eta mangga urang sami-sami rojong utamina mah ngalengkah babarengan boga tanggung jawab babarengan urang ngamumule ngalestarikeun seni budaya daerahna masing-masing utami nu aya di Sukabumi kanggo para birokrat atau nepi ka pemerintah pada khususna seni tradisi anu aya di Sukabumi atanapi nu aya di Jawa Barat mangga punten pangjejehkeun supados muncul nya pinunjul gaduh ajen ngangkat harkat darajat bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Ikhwan Muslimin, itu nama asli. Kalau panggilannya Bob. Sekarang saya dipercaya sama teman-teman menjadi ketua Paguyuban Seni Budaya Kota Sukabumi. 2023 itu kita sepakat membuat sebuah kelompok paguyuban. Di Paguyuban Seni Budaya Kota Sukabumi ini punya tanggung jawab minimal kita akan merevitalisasi kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah mati di Kota Sukabumi, dan kita akan mengakomodir kelompok-kelompok seni budaya yang selama ini merasa dianaktirikan. Jadi Paguyuban Seni Budaya Kota Sukabumi ini membuat teman-teman menjadi nyaman, guyub bersatu dengan kelompok-kelompok lain. Ya, melihat perkembangan kan tetap ada semangat dari teman-teman, para pelaku, para penggerak seni budaya ketika didorong bagaimana ruang-ruang yang diciptakan, baik ruang yang diciptakan oleh pemerintah maupun ruang-ruang tersendiri, sanggar-sanggar, ini kan bisa memotivasi bahwa perkembangan seni budaya ke depan ini, saya merasa yakin ini akan menjadi bagian salah satu kebutuhan ekonomi. Karena seni budaya itu masuk dalam sektor di ekonomi kreatif. Jadi kalau kita berkolaborasi dengan seluruh kelompok-kelompok yang bisa berkomunikasi dengan baik, misalnya dengan pemerintahan, dengan dinas kebudayaan, dinas pariwisata, dinas yang lain, saya rasa bahwa ini akan menjadi sebuah kekuatan yang efektif untuk mendorong bahwa seni budaya Sukabumi ke depan memiliki ruang yang luar biasa. Dan itu menjadi target bagi Paguyuban Seni Budaya Kota Sukabumi, bahwa teman-teman para pelaku dan penggerak ini harus memiliki nilai usaha ekonomi di bidangnya masing-masing. Kita harus menyadari bahwa budaya adalah pondasi bangsa dan negara. Ketika budaya tidak ada di sebuah kota, maka kota pun juga akan hilang. Maka kepada teman-teman generasi muda maupun pemerintah, mari kita sama-sama sepakat bahwa budaya adalah pondasi bagi sebuah kota dan tentunya bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring wasta pun Dewa Bejana, pelaku seni oge pelestari teater tradisional. Simkuring panginten kalebetna cucu incu penanggung jawab Gedong Sandiwara Sri Asih. Sarasna mah teu kadah Sri Asih wae, seperti Longser. Eta ge sandiwara Sunda, Gek Breng, eta ge sandiwara Sunda, Uyeg
Sami teater tradisional. Mung kaleresan dumukna pun aki aya di lebat gedong sandiwara Sri Asih nu harita janten hiburan masyarakat kota Sukabumi sareng sabundeurna. Oke, kalau menggeluti dunia kesenian itu saya sejak SD. Ya tahun 8 SD tahun 80-an, tahun 80-an. Ya mungkin kita memanfaatkan gedung yang dekat-dekat seperti Gedung Juang. Itu fasilitas. Jadi kita diberikan mangga sebebasnya berkarya. Tidak serta-merta pemerintah ngulahkeun, tidak. Itu kan salah satu dukungan untuk teater ataupun sandiwara Sunda Sri Asih. Nah, prospeknya ketika kita hadir di masyarakat dengan suguhan yang lain, yang tradisi banget misal, itu akan menggugah kembali setiap desa, kelurahan, sekolah, dan lain sebagainya, lembaga, pemerintahan, rindu dengan hal-hal yang unik, yang antik, ataupun kesenian tempo dulu. Baik, mungkin kesan ataupun kesan-pesan saya, tetaplah mencintai budaya sendiri. Boleh kita mengenal budaya luar, tapi jangan lupa dengan budaya sendiri. Jadi ulah poho purwa daksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Pendi Sukuraga sebagai owner kreator dari Wayang Sukuraga dan Yayasan Karya Cipta Sukuraga. Sukuraga itu kalau kita lihat dari embrionya dari tahun 1987. Menjadi lukisan wayang itu tahun 1993 dan menjadi wayang tahun 1996 sampai sekarang. Kemudian barulah pemerintah Sukabumi ikut serta untuk mengapresiasi dengan memberi SK Wayang Sukuraga sebagai asli kesenian daerah Sukabumi di tahun 2016. Kemudian selanjutnya di 2024 kita dapat bantuan dari pemerintah provinsi itu mendapat dibangun kampung tematik Sukuraga. Ya tentu saja kalau itu adalah apresiasi dari perintah provinsi dan pemerintah daerah kota Sukabumi melihat bahwa Sukuraga ini sangat dibutuhkan, gitu kan, untuk pendidikan karakter, untuk kaitannya wisata. Nepangkeun abdi Iis Nurlaila Padamelan Juru Kawi tahun 80. Pak Haji Cecep Supriyadi, Eka Supriyadi, Endang Pariana, Pak Dede Amung Sutaria, Pak Asep Sunandar, Haji Adeko Sasih Sunaria almarhum, Bapak Iden Subarsana, Pak Ugan masih kene di Giriharja. Di Mesir teh ngarikut mahasiswa Al-Azhar, paguyuban Al-Azhar ngayakeun degungan begitu di ditu teh. Terus dari tari-tari Sunda klasik, Serimpi, Jaipong, kantos ka itu Palestina dan menuju di Mesir, kantos ngiring di Palestina, kedutaan mananya Malaysia, Singapura menuju di Mesir, dipanggil ke kedutaan ya gitu ngiring ngabantos ke kedutaan ku kesenian Sunda gitu. Hari pentas itu mah kan wajat ka Banten ka mana-mana tos eta mah tos sa Jawa Barat pentas ka Ubak we menuju anama mohon jarang pisan di tiap kecamatan oge sinden mah asa kirang gitu teu aya oge di kecamatan Gerebitung mung hiji itu teu aya deui kitu mau abdi teh hoyong ngamumule hoyong ngembangkeun kanggo generasi anu arenggal gitu. Saur sepuh kampung teh mah
upami lembut suantana hatena ge cenah lembut gitu kabungkur mah. Terang tata krama orang Sunda kumaha, anggah ungguhna gitu. Sopan santun ramah tamah DP handap asor pan orang Sunda mah gitu. Tah pesinden teh saur sepuh mah kedah ngalambangkeun saur pun biangnya pun biang kita juru kawi kamu pun kedah ngalambangkeun istri sajati gitu. Kacaturkeun hiji dongeng. Nama saya Imam Setiono sebagai pelaku seni antara tahun 2020 lah. Dan saya speknya kebetulan saya itu keroncong, sehingga kami mengajak beberapa kawan untuk masuk ke dalam genre keroncong. Alhamdulillah lahirlah nama komunitas Oka Perintis di bawah pimpinan saya. Cuma kalau berdirinya sebuah komunitas keroncong saya di 2017. Sebelum Oka Perintis lahir kita udah bentuk secara kecil-kecilan lah. Kalau untuk kiprah mengisi di beberapa tempat-tempat hiburan, hajatan, kayak gitu. Kemudian juga di kafe-kafe, serta beberapa acara resmi seperti Musrembang, Sukabumi Temo dulu, panggilan secara pribadi ya di komunitas gitu. Selama ini belum ada ya, artinya kita difasilitasi semacam wadakah atau mungkin jadwal latihan dan lain sebagainya oleh pihak pemerintah, kita belum pernah. Dan kemudian juga ada salah satu kebudayaan yang wajib dan kita junjung pelestariannya. Akan saya kenakan untuk generasi yang akan datang. Nama Irman Firmansyah, keahlian saya penulis sejarah dengan sertifikat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau penulis secara resminya mungkin sekitar 2019 ya. Buku yang paling sulit mungkin buku pertama ya, itu buku Sukabumi The Untold Story karena sekitar 450 halaman. Dengan ini isi yang sangat komprehensif dari mulai zaman purbakala hingga tahun 1960-an. Nah itu sulit karena memang data-datanya pertama kali mencari hingga ke beberapa library online di luar negeri dan juga ke Perpusnas dan ke ANRI. Karena sejarah ini memang penyukanya khusus ya, jadi tidak banyak seperti buku populer, jadi memang kita mencetak juga terbatas ya. Kita mulai dari 100 hingga mungkin hanya 1000. Itu juga 1000 itu paling banyak dan itu laku terjual cukup lama karena memang biasanya kita jual di grup ataupun di museum sehingga hanya pengunjung museum atau orang-orang yang penyuka sejarah yang memang membelinya. Sejarah Sukabumi itu sejarah yang sifatnya khusus, bukan seperti sejarah nasional yang dikenal luas. Ini sangat-sangat datanya sangat-sangat spesifik sehingga tidak semua orang mengetahuinya, bahkan mungkin sekelas peneliti pun untuk datanya juga agak sulit ya, sehingga itulah yang salah satu menjadi dampak yang baik karena menjadi pencerahan terhadap masyarakat. Yang kedua tentunya bisa menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya di bidang sejarah ataupun di bidang perkotaan ya. Dan itu salah satu yang memang sekarang juga digunakan oleh beberapa peneliti seperti yang dari akademisi, dari Unpad, misalkan dari universitas lain juga, termasuk para mahasiswa yang juga membuat skripsi tentang Sukabumi. Rata-rata mereka datang kemari dan meminta bantuan untuk data dan referensi seperti itu. Nama asli Nurwenda Juniarta, tapi biasa di medsos saya pakai nama Jiweng. Saya pelaku karikatur wajah. Saya tinggal di Sukabumi. Saya punya pengalaman dari 2010 berkarya di karikatur. Selama ini nggak ada sih. Saya tidak pernah ada kontak dengan pemerintah dalam hal misalkan untuk memfasilitasi apa yang saya lakukan dalam karikatur ini. Yang pernah dikontak itu saya pernah dikontak dari kedutaan. Itu kedutaan Indonesia yang ada di Maroko, di Rabat. Itu karena pas penyerahan hadiahnya itu si panitia mengkonfirmasi bahwa tidak bisa mengundang si juaranya, tapi diwakili oleh pihak kedutaan. Dan pihak kedutaan ini yang ngontak ke saya bahwa mereka mewakili saya untuk menerima hadiah
di kejuaraan di Maroko itu. Kebetulan waktu itu saya juara pertama gitu. Dan mungkin sekarang hadiahnya masih ada di kedutaan Maroko. Iya, ada di Rabat itu. Gitu. Di kedutaan itu. Iya. Nah, dia itu suatu kali mempost karya-karya orang Indonesia yang ternyata ada di web luar gitu. Nah, satu kali karya saya itu pernah di-post di Drawing Pensil ini. Dan saya baca satu komen, itu seolah-olah melecehkan, tidak seolah-olah apa ya, masa sih ini orang Indonesia gitu, karena mungkin namanya Jiweng juga, Jiweng itu kan mungkin tidak identik dengan nama Indonesia gitu. Nah di situ saya merasa ini kok nadanya seolah-olah merendahkan, apakah karena dia tidak percaya karya ini orang Indonesia, atau dia merendahkan karena ini dibilang karya orang Indonesia gitu. Nah itu saya cukup tersinggung juga di situ gitu. Saya komentari di situ, kalau saya orang Indonesia memangnya kenapa gitu. Dan dia tidak mengkomentari lebih lanjut gitu. Kita nggak kalah kok. Makanya untuk generasi muda jangan pernah inferior gitu. Jangan hanya berkutat di habitat lokal saja gitu. Coba buka komunikasi dengan orang luar, coba bergaul dengan orang luar gitu. Supaya kita juga dikenal sama mereka, juga mereka tahu kualitas-kualitas kita. Nah, itu mungkin pesan-pesan untuk generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Muzaki. Saya alumni LEMKA di angkatan 2024-2025. Asal saya dari Jawa Timur, tepatnya di Kota Kediri. Nah, uniknya di sini justru kebanyakan dari luar Sukabumi. Dari Sukabumi ada cuman nggak banyak, paling hanya beberapa orang, 1-2 orang gitu. Untuk prestasi yang internasional itu kemarin ada yang terbaru dari guru kami, Ustadz Teguh Prastio. Beliau menjuarai peraduan, istilahnya itu peraduan perlombaan internasional Khot Sulus Jali dalam event Al-Akhlaq yang ada di Qatar. Pas final beliau mendapatkan urutan yang kedua. Oh, itu ada juga proyek Mushaf Nusantara. Itu jadi ada 2 rekor muri yang didapat. Yang pertama adalah rekor penulis Mushaf Quran terbanyak karena yang menulis itu dari seluruh Indonesia, alumni LEMKA di seluruh Indonesia. Dan kedua ada rekor muri untuk iluminasi terbanyak. Jadi dalam setiap lembar mushaf itu ada beda-beda gitu Pak. Jadi ada yang memakai iluminasi, misal daerah Jawa Timur atau daerah Jawa Barat, khas daerah masing-masing gitu. Jadi ada ornamen, jadi iluminasi terbanyak. Santri yang belajar dikirim dari daerah masing-masing lewat Pemda gitu. Istilahnya kiriman Pemda gitu. Tahun angkatan saya itu ada dari Kota Bontang, Kalimantan Timur. Itu memberangkatkan kurang lebih 10-an kalau nggak salah. Itu buat diklat belajar di LEMKA. Itu memang ada target dari Pemda gitu. Dan kalau memang dikirim utusan dari Pemda, biasanya juga biaya full dari Pemda tersebut. Jadi setelah selesai diklat, jadi hanya pendidikan dasar 1 tahun, habis itu wisuda selesai. Nah, bagi alumni atau yang udah berstatus senior itu bisa tetap lanjut belajar di LEMKA. Jadi membantu mengajar santri. Bisa juga berarti disebut pengajar. Jadi dampak yang diharapkan di kalangan anak muda lebih mengenal lagi seni kaligrafi Islam. Harapannya juga alumni-alumni LEMKA bisa menyebarkan ilmu kaligrafi tersebut mungkin di daerahnya asal gitu. Untuk anak-anak muda di luar sana, pesan saya harus tetap membangun kreativitas. Bagi yang muslim mungkin harus cobalah mengenal dunia kaligrafi gitu. Karena dunia kaligrafi nggak sesulit yang dibayangkan gitu. Dengan saya belajar di LEMKA, saya tahu betapa indahnya dunia kaligrafi, mulai dari belajar, berkarya, atau bahkan ikut event-event yang tiap tahun ada, seperti MTQ, atau mungkin peraduan internasional. Ini adalah ajang untuk membuktikan kreativitas anak-anak muda sekarang. Gitu. Pesan buat pemerintah, LEMKA yang berada di Kota Sukabumi justru pas selama pendidikan, santrinya itu yang dari Sukabumi hanya segelintir orang, 1 atau 2 orang saja gitu. Jadi harapannya mungkin ada perhatian khusus agar lebih diangkat lagi bahwa inilah seni kaligrafi Quran LEMKA di Sukabumi gitu. Biar orang tahu kalau Sukabumi punya LEMKA gitu. Iya. Nama saya Ranto Purba. Bidang saya seni pertunjukan. Kalau nggak salah itu sekitar 2015, saya mulai punya ide tentang seni bebegik ini. Jadi awalnya saya melihat dari bebegik sawah.
secara tidak sadar petani itu sebenarnya sudah mulai asik dengan seni yang tidak dia sadari. Gitu. Pada saat saya lihat bebegik, saya sudah melihat bahwa bebegik ini sebenarnya seni instalasi, musik kontemporer, sebuah seni pertunjukan. Ya. Pada saat saya punya dana sedikit-sedikit, saya mulai bikin beberapa bebegik. Ya. Ini sudah ada sekitar 6 kepala bebegik, properti buat petaninya, tokoh padinya ya. Padi itu identik dengan Dewi ya, Dewi Sri ya. Ada kostumnya walaupun belum lengkap, seni pertunjukan Dewi Sri yang diganggu oleh burung-burung yang jahat itu ya. Akhirnya ditolong oleh petani dan bebegik. Nah inilah ide dasarnya. Agak kalau bukan sama ya, tapi kalau memang mau untuk perbandingan gitu, itu ada beberapa pencarian yang arahnya ke seni kecak ya, tarian burung dari suku Dayak ya. Jadi lebih ke dialognya itu lebih ke bunyi-bunyian burung, ya, bunyi-bunyian alam, ya, bunyi-bunyian air. Ya. Saya ngamati bahwa kenapa ya, seni kecak dan barong-den Bali itu turis-turis suka menontonnya. Padahal secara bahasa mereka nggak ngerti. Nah ini akan saya kejar ya, supaya tidak harus ngerti bahasa sudah bisa menikmati. Jadi ini konsepannya bisa mentas di mana saja gitu ya. Itu fleksibel ya. Main di gedung ya, atau main di lapangan atau main di sawah gitu ya. Kita udah bisa gitu ya. Jadi tidak ada kendala kita harus main di mana gitu. Ya idealnya memang ini bisa jadi sekitar antara 30 sampai 40 pemain. Nah, ini topeng petani ya. Jadi petani semua nanti pakai topeng ya gitu. Ya. Jadi supaya agak ada karakter yang lain ya, gitu. Melakukan ini dengan anggaran sendiri. Ya. Ya. Jadi seni bebegik ini nanti hanya akan ada di Kota Sukabumi, karena digalinya juga di Kota Sukabumi. Gitu ya. Jadi tidak akan ada di kota lain. Ya. Nah. Saya melihat bahwa seni-seni yang seperti begitu, contohnya tadi kecak, barong, ya, itu hanya ada di Bali. Ya. Akhirnya itu bisa menjadi objek wisata. Ya. Perkenalkan, saya Yani Mulyani Yepsadinanti yang biasa dipanggil Ambo Yepsadinanti. Saat ini saya sebagai pemandu Museum Tionghoa dan juga sebagai edukator di Museum Tionghoa Sukabumi. Kebetulan Museum Tionghoa itu diresmikan pada tanggal 19 Februari 2022. Ini penting sekali untuk melestarikan peninggalan sejarah dan budaya Tionghoa khususnya yang berada di Kota Sukabumi. Museum Tionghoa ini dibangun untuk kepentingan umum dan tentu saja ini dibuka untuk umum. Tamu dari umum itu kebanyakan dari Jabodetabek, kemudian juga untuk mahasiswa, siswa SMP, SMA itu juga banyak berkunjung ke Museum Tionghoa ini. Karena Museum Tionghoa adalah museum satu-satunya di Kota Sukabumi. Museum ini awalnya dibangun dari sebuah ruko, kemudian para inisiator yang terdiri dari 5 orang, yaitu ada Pak Satrio Hukin Pramono, kemudian ada Budianto Hukin Pramono, kemudian juga ada Pak Irman Firmansyah, Pak Yudi Julianto, dan Pak Bidi Jensen. Mereka menginisiasi bahwa ini bangunan ini lebih baik untuk digunakan sebagai museum. Adapun barang-barang yang kita kumpulkan di sini yaitu dari barang-barang pribadi, ada juga barang-barang yang dihibahkan, ada juga yang memang kita beli. Kami harapkan dengan adanya Museum Tionghoa di Sukabumi, khususnya orang-orang Tionghoa dan umumnya pada masyarakat umum, lebih mengenal lagi sejarah
kedatangan atau keberadaan orang-orang Tionghoa di Sukabumi. Selama 4 tahun ini kami masih dalam rangka penataan barang-barang pamer. Diharapkan kedepannya bisa melengkapi lagi koleksi-koleksi di Museum Tionghoa, dan diharapkan juga dukungan dari pemerintah dengan keberadaan kami di Museum Tionghoa, dan mudah-mudahan juga Museum Tionghoa lebih dikenal baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Kami dari museum jadilah sahabat Museum Indonesia. Untuk pemerintah, dukung kami sebagai sebagai penggiat museum untuk lebih memajukan lagi keberadaan museum kami di Kota Sukabumi, dan pada masyarakat umum jangan lupakan sejarah. Yang perlu dijaga, itulah wujud persatuan bangsa, keutuhan abadi selalu.